Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Eka Saputri dari D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Di sini saya akan menjalankan tugas mata kuliah tuberkulosis dengan menjelaskan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Yang pertama yaitu pra-analitik. Pra-analitik yaitu kegiatan laboratorium sebelum pemeriksaan spesimen yang meliputi pertama yaitu persiapan pasien, pemberian identitas spesimen, pengambilan dan penampungan spesimen, penanganan spesimen, pengiriman spesimen, dan pengelolaan dan penyiapan spesimen. Kegiatan ini dilaksanakan agar spesimen benar-benar representatif sesuai dengan kondisi pasien, tidak terjadi kekeliruan jenis spesimen, dan mencegah tertukarnya spesimen-spesimen pasien itu satu sama lainnya. Kemudian, tujuan pengendalian tahap pra-analitik yaitu untuk menjamin bahwa spesimen-spesimen yang diterima benar dan dari pasien yang benar pula, serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kesalahan yang terjadi pada tahap pra-analitik adalah yang terbesar, yaitu dapat mencapai 60-70%. Hal ini dapat disebabkan dari spesimen yang diterima laboratorium tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Spesimen dari pasien dapat diibaratkan seperti bahan baku yang akan diolah. Jika bahan baku tidak baik, tidak memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan, maka akan didapatkan hasil atau output pemeriksaan yang salah. Sehingga penting sekali untuk mempersiapkan pasien sebelum melakukan pengambilan spesimen. Spesimen yang tidak memenuhi syarat sebaiknya ditolak dan dilakukan pengulangan pengambilan spesimen agar tidak merugikan laboratorium. Kemudian, untuk tahap analitik, kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap ini meliputi 1. Pemeriksaan spesimen, 2. Pemeliharaan dan kalibrasi alat, yang ketiga uji kualitas reagen, yang keempat yaitu uji ketelitian dan ketepatan. Tujuan pengendalian tahap analitik yaitu untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan spesimen dari pasien dapat dipercaya atau valid, sehingga klinasi dapat menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk menggunakan diagnosis terhadap pasiennya. Walaupun tingkat kesalahan tahap analitik sekitar 10-15%, tidak sebesar tahap pra-analitik, laboratorium tetap harus memperhatikan kegiatan pada tahap ini. Kegiatan tahap ini lebih mudah dikontrol atau dikendalikan dibandingkan tahap pra-analitik, karena semua kegiatannya berada di dalam laboratorium. Sedangkan untuk tahap pra-analitik itu ada yang berhubungan dengan pasien yang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Nah, untuk laboratorium wajib melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat secara berkala ataupun sesuai kebutuhan, agar dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen, pasien tidak mengalami gangguan atau kendala yang berasal dari alat laboratorium. Kerusakan alat dapat menghambat aktivitas laboratorium sehingga dapat mengganggu performa atau penampilan laboratorium yang pada akhirnya akan merugikan laboratorium itu sendiri. Untuk mendapatkan mutu yang dipersyaratkan, laboratorium harus melakukan uji ketelitian dan ketepatan. Uji ketelitian disebut juga pemantapan presisi dan dapat dijadikan indikator adanya penyimpangan akibat kesalahan acak atau random error. Untuk uji ketepatan disebut juga pemantapan akurasi dan dapat digunakan untuk mengenali adanya kesalahan sistematik atau disebut juga sistem error. Untuk pelaksanaan uji ketelitian dan ketepatan yaitu dengan menguji bahan kontrol yang telah diketahui nilainya atau disebut juga dengan A-sheet control sera. Bila hasil pemeriksaan bahan kontrol terletak dalam rentang nilai kontrol, maka hasil pemeriksaan terhadap spesimen pasien dianggap layak dilaporkan. Kemudian kita masuk ke tahap pasca analitik, yaitu kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap pasca analitik, yaitu sebelum pemeriksaan diserahkan kepada pasien. Meliputi yang pertama, penulisan hasil, yang kedua, interpretasi hasil, dan ketiga, pelaporan hasil. Seperti tahap analitik, tingkat kesalahan tahap pasca analitik hanya sekitar 15-20%. Walaupun tingkat kesalahan ini lebih kecil dibandingkan tahap pra-analitik, tetapi tetap memegang peranan yang penting. Kesalahan penulisan hasil pemeriksaan pasien dapat membuat klinasi salah memberikan diagnosis terhadap pasiennya. Kesalahan dan menginterpretasikan dan melaporkan hasil pemeriksaan juga dapat berbahaya bagi pasien. Ketiga, tahap kegiatan laboratorium ini sama-sama penting untuk dilakukan
sebaik mungkin agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi, mempunyai ketelitian dan ketepatan sehingga membantu klinasi dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan atau pemulihan kesehatan pasien yang ditanganinya. Untuk mendapatkan mutu pemeriksaan laboratorium dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, variasi analitik. Faktor yang dapat menimbulkan variasi analitik ialah peralatan, metode, bahan, pemeriksaan, dan reagen. Yang kedua yaitu variasi non-analitik. Faktor yang dapat menimbulkan variasi non-analitik terbagi menjadi 3, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Variasi non-analitik yang dapat timbul rinciannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pre-analitik. Pre-analitik ini di dalamnya terdapat ketatausahaan atau serikal. Yang kedua persiapan penderita atau patient preparation. Yang ketiga pengumpulan spesimen atau specimen collection. Yang keempat penanganan sampel atau sample handling. Kemudian yang kedua yaitu ada analitik. Analitik ini di dalamnya terdapat reagen, peralatan, kontrol dan bakuan, metode analitik, dan ahli teknologi. Kemudian untuk pasca analitik terdapat yaitu perhitungan, calculation, cara menilai, method evaluation, ketatausahaan, clerical, yang keempat penanganan informasi atau information handling. Jadi di sini dapat kita simpulkan yaitu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yang bermutu memenuhi aspek ketelitian dan ketepatan, maka harus dilakukan pengendalian mutu pada setiap tahapnya. Nah, pengendalian mutu pada setiap tahapnya ini ditunjukkan untuk meminimalisir atau mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi di laboratorium. Kegiatan pengendalian mutu secara terus-menerus setiap hari untuk mendeteksi secara dini yang terjadi pada setiap tahapnya. Dan melakukan problem solving pada masalah yang terjadi. Secara garis besar, pemantapan mutu terdiri dari pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Ada 3 pemantapan mutu internal atau PMI yang dilakukan, yaitu tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Setiap tahap menjadi persyarat bagi tahap selanjutnya, sehingga penting untuk memperhatikan setiap tahap tersebut. Tingkat kesalahan yang sering terjadi pada tahap pra-analitik adalah sebesar 60-70%, tahap analitik 10-15%, dan tahap pasca-analitik 15-20%. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pemeriksaan laboratorium, yaitu variasi analitik, peralatan, metode, bahan, pemeriksaan dan reagen, dan variasi non-analitik, pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Baiklah, untuk contohnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, itu dia penjelasan tentang pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.